Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk menerapkan 12 prinsip kimia hijau dalam berbagai bidang industri. Yang pertama adalah penggunaan perkloreetilena dengan rumus kimia Cl2C♯2CCl2 yang merupakan pelarut yang digunakan pada dry cleaning yang bersifat karsinogenik atau pemicu kanker serta dapat mencemari air tanah ketika dibuang. Teknologi baru yang ramah lingkungan adalah menggunakan karbon dioksida, CO2 cair, dan surfaktan sebagai pelarut dalam dry cleaning. Yang kedua adalah pada proses pembuatan kertas putih. Dahulu digunakan soda kaustik atau NaOH dan natrium sulfida Na2S sebagai pemutih sehingga menghasilkan limbah berbahaya. Saat ini, proses pemulihan kertas menggunakan soda kaustik dan menggunakan hidrogen peroksida H2O2 dan katalis untuk mengoksidasi sebagai pengganti pemutih yang tidak berbahaya dan lebih efisien. Yang ketiga adalah cat, yang ketika mengering berbasis alkil menghasilkan uap yang banyak mengandung bahan kimia organik bahaya. Saat ini telah digunakan campuran berbahan minyak kedelai dan gula sebagai resin pengganti yang dapat mengurangi kadar uap berbahaya hingga 50%. Pemadam api secara konvensional menggunakan busa foam yang mengandung bahan beracun yang dapat mencemari air dan merusak ozon busa. Busa jenis baru yang dinamakan pyrokul dapat digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran tanpa menimbulkan bahan beracun. Selanjutnya adalah pada proses penjernihan air limbah. Secara konvensional menggunakan alumni atau tawas yang meninggalkan kadar ion beracun yang dapat memicu penyakit Alzheimer. Saat ini dikembangkan pupuk yang terbuat dari biji buah asam yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah plastik dari tepung singkong yang mudah terurai. Sudah banyak dikembangkan untuk mengganti plastik yang berbahan baku minyak bumi yang sukar terurai. Plastik dari bahan tepung singkong mudah terurai oleh air dan mikroba. Selanjutnya ada air dan energi dalam jumlah yang sangat besar diperlukan dalam proses pembuatan chip komputer. Ilmuwan mengembangkan proses pembuatan chip dengan metode supercritical carbon dioksida sehingga banyak mengurangi penggunaan air dan energi industri. Obat farmasi mengembangkan obat-obatan dengan efek samping yang tidak berbahaya dan metode yang lebih sedikit menghasilkan limbah berbahaya pada proses produksi obat-obat yang berani menggunakan enzim sebagai katalis dari semula menggunakan logam sebagai katalis. Kemudian yakni ada sel surya merupakan sumber energi ramah lingkungan yang terbarukan, rendah emisi karbon, dan dapat dimasalahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin tinggi. Semakin tinggi penggunaan sel surya mengakibatkan penurunan penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran gas rumah kaca. Yang terakhir, bangunan ramah lingkungan yang mulai dimanfaatkan untuk meminimalkan dampak lingkungan penggunaan materi lokal, pencahayaan alami dengan menggunakan bahan yang memantulkan cahaya matahari, ventilasi alam, dan teknologi atap hijau dapat mengurangi penggunaan AC dan listrik sehingga mengurangi emisi karbon. Nah, sekian penerapan 12 prinsip kimia hijau dalam industri.